warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu tentang fungsi. Sebelumnya fungsi ini sudah dibahas ketika SMP, kelas 8 kalau nggak salah. Jadi Ibu harapkan kalian sudah bisa menguasai materi fungsi ya. Di SMP kalian membahas tentang definisi dan tentang bentuk umum dari fungsi. Di sini Ibu akan membahas sedikit tentang fungsi yang telah diajarkan. Definisi fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan tepat satu. Dan dinotasikan dengan ini dibacanya fungsi A ke B. Dibacanya fungsi A ke B, oke? Nah, selanjutnya adalah fungsi dilambangkan dengan fx. Fungsi ini biasanya ditulis dengan fx atau dengan gx. Bentuk umum dari suatu fungsi adalah fx sama dengan ax ditambah b. Materi ini sudah dibahas dan sudah dibahas waktu kita SMP, jadi Bu harap kalian udah bisa. Nah, dalam materi ini, kita akan membahas tentang komposisi fungsi dan tentang inverse fungsi. Untuk di video ini, kita bahas tentang komposisi fungsi terlebih dahulu. Untuk inverse fungsi kita bahas di video lain. Nah, sebelum ke komposisi fungsi, kita akan bahas tentang fungsi itu sendiri waktu SMP. Langsung ke materi prasyarat, yaitu contoh soal yang nomor 1. Jika diketahui nilai fx sama dengan 5x, tentukanlah nilai f3. Penyelesaian. Maksudnya gimana? Kita langsung ke penyelesaian dulu aja ya. Jadi setiap menemukan permasalahan seperti ini, dalam penyelesaian kita tulis dulu rumus awalnya, yaitu fx sama dengan 5x. Ditulis di sini, fx sama dengan 5x. Lalu lihat yang ditanyakan adalah F3. Di sini F3. Artinya setiap ini dulu berarti di sini dulu ya fx. Fx itu sama dengan 5x. Sedangkan yang ditanyakan adalah F3. Itu berarti setiap kita ketemu x dalam rumus fx ini, kita ganti dengan angka 3. Langsung ke penyelesaian ini ya. Jadi misalkan penyelesaian fx sama dengan 5x, itu berarti sama dengan 5 dikali 3. 3 ini didapat dari mana? 3 ini didapat dari nilai yang ditanyakan, yaitu f3. Maka setiap bertemu dengan x diganti dengan 3. Berarti sama dengan fx sama dengan 5x sama dengan 5 dikali 3, yaitu 15. Jadi, nilai fungsi f3 sama dengan 5x adalah 15. Gitu ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Misal diketahui fx sama dengan 2x ditambah 4. Tulis nih, fx sama dengan 2x ditambah 4. Lalu, yang ditanyakan adalah tentukan nilai fungsi 5 atau nilai f5. Itu berarti setiap kita bertemu dengan x dalam rumus ini, kita ganti dengan angka 5. Lanjut ke sini ya. Berarti fx sama dengan 2x ditambah 4. Ini ya. 2x ditambah 4. Ini sama dengan 2. Terus lagi 2x. Karena yang ditanyakan adalah f5, maka x-nya diganti 5. Ditambah 4, tetap 4 sama dengan 2 dikali 5, 10 ditambah 4. Berarti 10 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi nilai F5 sama dengan 2x ditambah 4 adalah 14. Nah, untuk contoh yang ketiga juga seperti itu ya. Kalian bisa coba memahami sendiri. Rumusnya adalah fx sama dengan 2x ditambah 3x kuadrat ditambah 2x. Yang ditanyakan F2. X ini diganti dengan 2, X ini diganti dengan 2.
dihitung hasilnya adalah 20. Nah, yang contoh 4 ini sedikit berbeda. Karena apa? Karena contoh 1, 2, dan 3 itu yang ditanyakan adalah fungsinya 2. Ini fungsi 5. Dan ini fungsi 3. Sedangkan yang contoh 4 adalah fx plus 1. Gimana? Karena di sini kita jangan bingung. Karena konsepnya itu sama aja. Misal, diketahui fx sama dengan 3x plus 2. Tentukan nilai dari fx plus 1. Kalian jangan bingung karena perbedaan nilai ini. Ini duanya aja kok ini x plus 1. Jangan bingung. Karena penyelesaiannya itu sama aja. Jadi, kita tulis penyelesaian. Kita tulis rumus ini di sini fx sama dengan 3x plus 2. Nah, ingat, fungsi dari maksud dari fungsi x plus 1 ini berarti setiap ketemu dengan x di sini, kita ganti nilai x dengan x plus 1. Maka didapat fx sama dengan 3x plus 2 sama dengan 3x plus 1. X-nya diganti ini x plus 1. X plus 1 ditambah 2. 2 dari sini 2 sama dengan kalikan silang. 3 dikali x, 3x, ditambah 3 dikali 1, 3, plus 2 tetap berarti sama dengan 3x, ditambah 3 tambah 2, 5. Berarti hasilnya adalah 3x plus 5. Jadi nilai dari fungsi x plus 1 sama dengan 3x plus 5. Ini salah ya, bukan 2, tapi 5. Nih, ininya 5, bukan 2. Nah, sampai sini gue harap kalian bisa mengingat kembali ya. Selanjutnya yaitu kita ke komposisi fungsi, ke materi inti kita. Baik, di sini komposisi fungsi ada definisinya, yaitu komposisi fungsi adalah penggabungan. Kuncinya di sini, penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Adapun bentuk umumnya yaitu FOG. Ini bisa dibaca O atau bundaran, bisa dibaca FOGX atau F bundaran GX ya. Kalau ibu biasanya F bundaran GX. Bebas kalian mau nyebut apa. Lanjut. Berarti F bundaran GX sama dengan FGX. Maksudnya apa? Jadi setiap kita ketemu dengan bentuk seperti F bundaran GX ini, itu sama aja seperti bentuk fungsi GX. Untuk lebih jelasnya kita bisa ke contoh soal ya. Contoh nomor 1. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dan fungsi gx sama dengan x kuadrat plus 1. Tentukan nilai f bundaran G2. Nah, ini berarti kita harus menentukan komposisi fungsi. Karena komposisi fungsi ini adalah penggabungan dua fungsi. Jadi ada fungsi fx sama fungsi gx. Maksudnya itu penggabungan. Cara mengerjakannya adalah penyelesaian. Yang pertama, kita harus mencari nilai f bundaran gx-nya terlebih dahulu. Ini tidak sama dengannya. Berarti f bundaran harusnya adalah f bundaran gx. F bundaran gx terlebih dahulu. Maksudnya apa? Yang ditanyakan adalah f bundaran G2 kan? Nah, sebelum kita mencari nilai bundaran G2, F bundaran G sama F bundaran G2 ini, kita harus mencari nilai F bundaran GX. Langsung. Jadi, F bundaran GX-nya sama dengan FGX. Ini wajib kalian tulis nih. F bundaran GX sama dengan FGX. Ini wajib harus ditulis. Lalu sama dengan, lihat, FGX itu berarti setiap
nilai X dalam rumus fungsi F, kita rubah nilainya menjadi nilai Gx. Menjadi nilai ini. Jadi sama dengan, kita tulis dulu fungsi F-nya berapa? Ini 2X plus 3. 2, ditulis 2. X. X ini kita rubah menjadi, kita rubah dengan nilai Gx, yaitu X kuadrat plus 1. Maka X kuadrat plus 1 ditambah 3. 3 ini dari mana, Bu? 3 ini dari sini, dari rumus Fx. Coba kalian pahami ya. Berarti sama dengan perkalian silang 2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 dikali 1 plus 2 dan 3. Tetap 3 sama dengan 2X kuadrat plus 5. 2 ditambah 3, 5. Nah, kita udah nemu nih F bundaran Gx-nya, yaitu 2X kuadrat plus 5. Sedangkan yang ditanyakan adalah F bundaran G2. Maka ini tidak ada sama dengannya harusnya ya. Coret, coret, ini juga dicoret nih. Nah, oke, berarti F bundaran G2-nya berapa? Kita kalau misalkan itu, kita jangan pakai rumus ini ya, ini udah nggak dipakai lagi nih. Ini udah nggak dipakai lagi karena kita sudah menemukan nilai F bundaran Gx-nya ini, maka kita gunakan yang ini. Kita tulis berarti F bundaran G2 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat. Kenapa 2 kuadrat? Karena ini adalah 2. Jadi X ini diganti dengan 2. 2 kuadrat ditambah 5 sama dengan 2. 2 ini dikali 4 dari mana? Dari 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 2 kali 4, 8 ditambah 5. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi nilai F bundaran G sama jadi nilai F bundaran G2 adalah 13. Gitu ya, bisa ya. Coba kalian pahami lebih dalam lagi. Lalu ada contoh yang kedua. Wah, contoh yang kedua lebih rumit nih. Kenapa lebih rumit? Karena belum. Contoh kedua masih biasa, masih kayak contoh pertama. Lihat bedanya di sini. Kalau ini duanya aja, kalau ini X plus 2. Jadi misalkan ini diketahui Fx sama dengan 10x min 25 dan Gx sama dengan X plus 3. Tentukan nilai komposisi fungsi F bundaran G. Ini sama dengan nggak usah nih harusnya. Sama dengan ini nggak usah. F bundaran G X plus 2. Penyelesaian. Yang pertama kalian harus dan wajib ditulis itu adalah ini. Ini wajib banget ditulis nih, F bundaran Gx sama dengan F Gx. Untuk apa? Untuk mencari nilai F bundaran Gx. Untuk mencari nilai ini, kalian wajib nulis ini nih. Wajib banget, ini banget. Oke, berarti F bundaran Gx sama dengan F Gx sama dengan, lihat, fungsi F-nya adalah 10x min 25. Berarti sama dengan 10. 10 ini 10. 10 kita tulis 10 X. X-nya kita rubah karena ini yang di dalam adalah Gx, berarti X ini kita rubah menjadi nilai Gx, yaitu X plus 3. Di sini X plus 3 min 25. Min 25 sama dengan perkalian silang 10x, 10 dikali x, 10x, 10 dikali 3, 30 min 25. Udah nih, berarti nilai F bundaran Gx nya adalah 10x, 35 dikurangi 25 min 5. Berarti rumus dari F bundaran Gx nya sama dengan 10x min 5. Nah, yang ditanyakan itu F bundaran G X plus 2. Berarti F
bundaran G X plus 2. Kita pakai rumus yang ini. Rumus yang ini. Oke, berarti F bundaran G X plus 2 sama dengan 10 X. X-nya kita ganti dengan ini, dan X plus 2. Berarti 10 X plus 2 dikurangi 5. Ini dikurangi 5. Berarti sama dengan perkalian silang. 10 dikali X, 10X. 10 dikali 2, 20 min 5. Sama dengan 10X plus 15. Jadi, nilai dari F bundaran G X plus 2 adalah 10X plus 15. Kalau kalian ingin memahami, bisa kalian pause dulu ya videonya. Nah, yang ketiga, ini contoh terakhir. Misal diketahui fungsi Gx, diketahui F bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat min 8x plus 7. Dan fx sama dengan 4x min 1. Tentukan nilai fungsi Gx. Contoh yang ketiga ini berbeda dari contoh 1 dan 2. Karena apa? Karena yang kita tanyakan adalah nilai Gx, dan yang diketahui adalah nilai F bundaran Gx. Beda dari yang sebelumnya ya. Namun konsepnya sama saja. Oke, penyelesaian. Ingat, wajib banget kita nulis ini. F bundaran Gx sama dengan Fgx. F bundaran Gx sama dengan Fgx. Untuk nilai F bundaran Gx-nya itu kan sudah diketahui nih, 4x kuadrat min 8x plus 7. Kita tulis di sini. Dari sini di copy paste, enggak di copy paste ya. Dari sini nih, ini kita pindah ke sini, yaitu 4x kuadrat min 8x plus 7 sama dengan, lihat, fungsi Gx itu berarti setiap kita ketemu dengan huruf X di fungsi fx ini, kita rubah nilainya menjadi Gx. Namun karena Gx belum diketahui, maka tetap Gx. Berarti sama dengan fungsi fx-nya kan 4x min 1 nih. Berarti 4 ditulis 4 di sini, x diganti Gx, tetap Gx dikurangi 1. Nah, kita buat agar menjadi Gx sama dengan, caranya gimana? Yang pertama adalah kita pindahkan min 1 ini ke ruas sebelah kiri. Menjadi 4x kuadrat min 8x plus 7 plus 1. Plus 1 dapat dari min 1 dipindah ke ruas kiri jadi plus. Sama dengan 4gx. Sudah. Nah, yang ini nih kita operasikan, berarti 4x kuadrat min 8x plus 8 plus 8 didapat dari 7 ditambah 1 plus 8 sama dengan 4gx. Karena kita ingin mencari gx sama dengan, berarti kita pindahkan angka 4 ini ke sebelah kiri, biar gx-nya nggak ada temennya, biar menjadi gx sama dengan. Karena ini perkalian, maka kalau dipindah ke kiri, dipindah ruas menjadi pembagian. Berarti 4x kuadrat min 8x plus 8 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ini adalah 4gx, dipindah ruas jadinya pembagian. Sama dengan gx. Udah nemu nih gx-nya. Nah, di sini Ibu ingin disederhanakan biar nanti nilainya tidak terlalu ribet. Berarti nilai gx-nya sama dengan 4x kuadrat min 8x plus 8 dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. Min 8 dibagi 4, min 2. 8 dibagi 4, 2. Berarti nilai gx-nya Ibu balik. Biar nanti nggak bingung, Ibu balik menjadi gx sama dengan x kuadrat min 2x plus 2. Nah, jadi nilai gx adalah x kuadrat min 2x plus 2. Oke, Ibu harap sampai sini kalian bisa memahami materi baris komposisi fungsi. Selanjutnya adalah latihan. Coba kalian latihan, tapi latihannya nanti akan Ibu berikan file terpisah ya.
Untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang inverse fungsi. Oke, sekian video Ibu tentang komposisi fungsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.